Puji Tuhan, bertemu kembali dalam Sapaan Harian GKJ Manahan, Kamis 6 Juni 2024. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kekasih Tuhan Yesus Kristus, salam sukacita, sehat, dan bahagia. Kita akan berbicara tentang topik jangan menderita. Ya, jangan menderita. Ini adalah seruan, asik dong, seruan yang menyenangkan karena hampir semua orang ingin tidak menderita. Sekalipun dalam kenyataannya banyak penderitaan, tetapi yang menjadi keinginan jangan menderita. Nah, kalau berbicara tentang penderitaan, tentu menurut firman Tuhan nih, menurut kitab 1 Petrus khususnya, kita dapat menggolongkan dalam paling tidak dua jenis. Penderitaan yang pertama karena kesalahan, karena kejahatan yang kita lakukan. Dan yang kedua, penderitaan karena Tuhan Yesus Kristus. Karena kita mendengar, kita memahami, kita mengikuti apa yang diajarkan Tuhan Yesus, dan karenanya kita menderita. Seruan jangan menderita ini tentu tidak bisa dikenakan kepada dua jenis penderitaan. Penderitaan yang pertama, karena kesalahan kita, karena kejahatan kita. Nah, di sini perlu kita mengenakan seruan ini. Jangan menderita. Jadi jangan menderita ya, tapi jangan menderita karena perbuatan kita yang salah, karena kejahatan kita. Dan seruan ini tidak bisa dikenakan pada jenis penderitaan yang kedua, yaitu penderitaan karena Kristus, karena mengikuti pengajaran dan teladan Tuhan Yesus Kristus. Nah, untuk jenis penderitaan ini nampaknya seruannya harus diganti, berbeda, bahkan sebaliknya dari seruan yang pertama. Untuk Kristus, menderita itu adalah suatu kemestian. Tidak mengapa kita menderita, itu seruan yang tepat untuk jenis penderitaan yang diakibatkan atau dikarenakan mengikuti Kristus. Inilah yang dikatakan dan disebutkan di dalam kitab 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-15 yang menyatakan, "Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau." Sekali lagi, firman Tuhan mengatakan, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Nah, jenis kejahatan atau jenis penderitaan yang disebabkan, kalau dalam kelompok saya tadi ada jenis yang pertama, penderitaan karena kejahatan, penderitaan karena kesalahan kita sendiri. Ada banyak orang Kristen pada zaman dulu yang menerima kitab 1 Petrus yang masih melakukan kejahatan, yang masih hidup kacau, yang masih merugikan orang lain, dan itu mengakibatkan mereka menderita. Penderitaan yang seperti ini adalah sebuah kewajaran. Ini yang dapat kita pelajari dari kitab 1 Petrus. Wajar. Dan untuk jenis penderitaan ini, janganlah kita mau. Jangan mau menderita. Kalau tidak mau menderita model ini, jenis ini, ya, maka kita harus menghentikan kejahatan-kejahatan sendiri, kesalahan-kesalahan sendiri, atau meminimalisirnya. Kiranya Tuhan menolong kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak.
untuk kita jangan menderita, tidak menderita karena kesalahan kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena penyertaan-Mu, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk bersama menghayati kebenaran firman-Mu. Dari kitab 1 Petrus 4 ayat yang ke-15 pada khususnya, yang mengajar kepada kami, berseru kepada kami, supaya kami jangan menderita. Yaitu penderitaan yang diakibatkan oleh karena kesalahan kami, oleh karena kejahatan kami, oleh karena kekacauan kami. Namun manakala kami mengikut Tuhan, meneladani Tuhan, sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, dan karenanya kami harus menderita, ajar kami untuk mensyukurinya dan bersukacita di dalam Kristus Yesus Tuhan. Inilah Tuhan doa kami. Pun kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, kiranya Tuhan yang memberkati, supaya kami, seluruh pemangku kepentingan yang ada di Indonesia ini, dapat mewujud nyatakan negara yang adil, makmur, dan sejahtera. Mampukan kami untuk memerangi kejahatan, kekacauan hidup kami, dan supaya kami hidup secara teratur untuk mewujud nyatakan apa yang menjadi impian kami bersama. Masyarakat, bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera. Inilah doa dan permohonan kami, ya Bapa, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.